Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Blues Channel. Di video kali ini menceritakan perjalanan kami road trip dari Jogja ke Bali PP sejauh 1887 km dengan Daihatsu Xenia. Sekitar jam 7 kita sudah sampai di Kartasura. Ini kita lanjut masuk ke kota Solo. Dan di sini kita lewat jalan nasional masuk ke kota Solo lewat jalan Slamet Riyadi. Dari Jogja kita sudah disambut dengan hujan. Sampai di kota Solo ini masih gerimis untuk cuaca. Di kota Solo kita lewat jalan Slamet Riyadi dan bisa kita lihat untuk lalu lintas cukup padat di jalan Slamet Riyadi ini. Dan saat kita melintas ke jalan Slamet Riyadi ini bisa kita lihat bertepatan dengan bulan purnama yang menghiasi langit kota Solo di malam hari sangat indah. Melintas di kota Solo malam hari cukup indah dengan lampu-lampu kota dan bangunan-bangunan yang bersejarah di sekitar kota Solo ini. Yang suka kuliner malam sangat cocok untuk berkunjung ke Solo karena banyak sekali jajanan malam yang bisa dijumpai di kota Solo ini. Selain berwisata ke tempat-tempat wisata yang ada di kota Solo. Dan sekitar jam 8 kita sudah masuk ke wilayah Sragen dengan ikon Gading di tugu perbatasan. Dan setelah kita melintasi Sragen, kita melintasi perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di wilayah Ngawi. Setelah istirahat dan makan malam, kita mulai masuk tol di gerbang tol Ngawi sekitar jam 10 malam. Karena sudah cukup malam saat kita melintas di tol ini, lalu lintas cukup lancar, tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Sekitar jam 1 dini hari kita sudah memasuki wilayah Surabaya setelah melewati beberapa kota seperti Jombang, Mojokerto, dan sekarang sudah sampai Surabaya. Kita ambil arah ke Malang atau Probolinggo. Setelah gerbang tol Sidoarjo ini kita masih terus sampai nanti di sekitaran Pasuruan. Kita ambil yang kiri ala Probolinggo. Lalu lintas di tol Surabaya Sidoarjo ke arah Probolinggo ini terpantau juga cukup lancar karena sudah jam 2 dini hari kita melintas di sini, jadi tidak banyak kendaraan yang lewat juga. Tapi tetap hati-hati, perhatikan juga untuk batas kecepatan yang dianjurkan. Kalau kita pergi jauh, kalau capek juga harus rajin istirahat. Sekitar jam 3 dini hari kita sudah sampai di gerbang tol Probolinggo Timur. Dari sini kita akan keluar kembali ke jalan nasional ke arah timur menuju ke Situbondo dan Banyuwangi, terus ke pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Bali. Dan pastikan untuk kartu e-tol juga cukup untuk saldo. Untuk kita masuk dari Ngawi sampai Probolinggo Timur ini sekitaran kurang dari 400.000 untuk biaya tol. Saat melintas di PLTU Paiton yang merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, terlihat indah dengan lampu yang terang
Dan sekitar jam 4 kita istirahat sebentar di rest area utama raya untuk sekedar istirahat dan ke kamar mandi, karena perjalanan sudah sekitar 4 jam kita di jalan, jadi harus istirahat sebelum melanjutkan ke arah Situbondo dan nanti melintas di Alas Baluran. Rest area utama raya ini cukup komplit fasilitasnya, walaupun kalau pas rame ada rombongan bis kita harus sabar untuk antri di kamar mandi. Dan seperti inilah kondisi rest area utama raya. Setelah cukup istirahat, kita lanjutkan perjalanan dan sampailah kita di kota Situbondo sekitar jam 6 pagi. Matahari juga sudah terbit saat kita melintas di kota Situbondo. Jalan di Alas Baluran ini termasuk indah dengan kondisi kanan kiri hutan yang rapat, tapi kita juga harus hati-hati. Kadang ada binatang liar yang melintas juga di jalan ini. Alas Baluran juga merupakan salah satu taman nasional yang memiliki sabana di dalamnya. Kalau kalian punya waktu, bisa juga berkunjung ke Alas Baluran ini. Waktu yang cocok buat main ke Alas Baluran, saya sarankan mungkin bisa setelah siang menjelang sore, karena kita bisa melihat sunset juga di sini. Sekitar jam 8 pagi kita sudah masuk ke wilayah Banyuwangi. Dari perbatasan ini sampai pelabuhan sekitar 1 jam perjalanan. Dari sini kita sudah bisa melihat di sebelah kiri pantai dan wilayah Taman Nasional Bali Barat sudah terlihat dari sini. Dari pantai Watu Dodol ini sebelah kiri kita bisa melihat wilayah Taman Nasional Bali Barat. Jadi sedekat ini dari Banyuwangi ke Bali bisa terlihat, tapi itu wilayah Taman Nasional Bali Barat. Depan sana juga sudah terlihat untuk pelabuhan Ketapang. Setelah sampai di sekitar pelabuhan Ketapang, kita istirahat sebentar cari sarapan, dan setelah sekitar jam 9 pagi kita mulai masuk ke pelabuhan Ketapang. Untuk tiket penyeberangan bisa dibeli online atau di loket-loket pinggir jalan, tapi kalau saran kami lebih baik beli di aplikasi Very Easy karena mudah dan lebih terjamin. Saat pembelian tiket di aplikasi Very Easy sudah langsung terkoneksi dengan sertifikat vaksin, jadi kita tidak perlu lagi menunjukkan surat vaksin, hanya perlu menyiapkan data diri seperti KTP saat pemeriksaan tiket di masuk ke pelabuhan ini. Seperti inilah suasana pelabuhan Ketapang di Gilimanuk. Tidak terlalu ramai karena penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk ini cukup banyak dan ada setiap jamnya ada penyeberangan. Cuaca hari ini cukup cerah, tapi sepintas bisa dilihat untuk arus di Selat Bali ini cukup kencang. Di hari Sabtu pagi ini bisa dilihat beberapa warga memancing dari jembatan dermaga pelabuhan ini. Mungkin sekitar sini ikannya juga banyak, sehingga banyak warga yang memancing.
Proses untuk masuk ke kapal di pelabuhan Ketapang ini cukup cepat. Setelah kita pemeriksaan ulang tiket, kita langsung masuk ke kapal sesuai yang diarahkan oleh petugas yang ada di pelabuhan. Kita tinggal mengikuti aja, nanti ada petugas yang mengarahkan kita ke arah mana untuk memasuki kapal. Walaupun ini hari Sabtu, tapi tidak terlalu ramai untuk pelabuhan juga. Untuk warga yang menyeberang ke Bali juga tidak terlalu ramai. Kita sudah masuk ke dalam kapal feri untuk menyeberang ke Gilimanuk dari Ketapang, Banyuwangi. Karena sekarang termasuk musim arus kencang, jadi selama di kapal kita istirahat saja. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, karena arus yang cukup kencang, kapal yang terombang-ambing, akhirnya kita keluar dari kapal feri masuk ke wilayah pelabuhan Gilimanuk di Bali. Saat kita masuk ke wilayah Bali, mau keluar dari pelabuhan Gilimanuk ini, nanti ada pengecekan untuk surat-surat kembali, surat seperti KTP dan STNK kendaraan. Jadi harus dipersiapkan. Di sekitaran pelabuhan Gilimanuk ini tidak terlalu ramai, lalu lintas kendaraan juga tidak ada penumpukan, sehingga cepat sekali untuk keluar dari kapal feri masuk ke pelabuhan Gilimanuk sampai kita masuk ke area pengecekan surat-surat di wilayah sekitaran pelabuhan Gilimanuk ini untuk masuk ke Pulau Bali. Setelah dilakukan pengecekan surat-surat, kita lanjut perjalanan ke arah Denpasar, Bali. Dan perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar membutuhkan sekitar kurang lebih 3 jam perjalanan, karena kita harus melintasi beberapa kabupaten yang ada di Pulau Bali ini. Dan untuk jalan juga tidak terlalu besar dan ramai untuk lalu lintas juga. Setelah melewati jalanan Bali yang indah dan sempat kita kehujanan lagi di jalan, sekitar jam 2 kita sudah sampai di Denpasar. Karena tujuan kali ini kita ke Bali selain untuk berwisata, juga ada acara keluarga. Jadi setelah kita sampai, kita istirahat dulu, karena juga persiapan untuk acara keluarga untuk di hari Minggu. Di hari Minggu pagi kita sempatkan dulu jalan-jalan sebentar, mengunjungi Pantai Melasti dan sedikit menikmati sunrise di Pantai Sanur. Saat kita berkunjung ke Pantai Melasti ini, cuaca sempat hujan deras, tapi untuk pengunjung cukup ramai. Dan inilah suasana Pantai Melasti dan suasana Pantai Sanur di pagi hari. Di hari Minggu cukup ramai untuk pengunjung. Sampai di sini dulu perjalanan kali ini. Kita lanjut di hari Senin. Terima kasih sudah menyaksikan The Plus Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.